Pernah nggak sih kalian buka buku resep atau manual perakitan, terus ngerasa kayak ada kode rahasia di dalamnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Ini dia, cetak biru tersembunyi untuk sebuah kejelasan yang sempurna. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Lagi semangat-semangatnya mau ngerakit furniture atau nyobain resep baru, petunjuknya malah bikin pusing 7 keliling. Rasanya kayak lagi mecahin kode rahasia ya, nggak sih? Nah, gimana kalau aku bilang sebenarnya ada loh formula rahasianya? Sebuah struktur keren yang emang dirancang khusus buat ngilangin semua kebingungan itu. Formula ini namanya text procedure. Dan ini adalah kunci buat ngerti dan ngasih instruksi yang jelas banget. Oke, yuk kita mulai bedah cetak biru untuk cara melakukan sesuatu. Kita akan lihat satu persatu, gimana sih sebenarnya struktur ini dibangun? Jadi, apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Gampangnya gini, ini tuh teks yang isinya panduan buat bertindak. Coba deh pikirin. Tujuannya bukan cuma ngasih tahu kalian tentang sesuatu, tapi ngasih tahu cara melakukan sesuatu. Fokus banget ke aksi, langkah demi langkah. Nah, ini nih poin yang penting banget dan banyak orang sering ketukar di sini. Teks prosedur itu beda sama teks eksplanasi. Kalau teks prosedur itu soal gimana cara melakukan sesuatu, kayak ngerakit meja tadi. Sedangkan teks eksplanasi itu soal gimana sesuatu bekerja, misalnya ngejelasin cara kerja sebuah mesin. Yang satu itu panduan, yang satunya lagi penjelasan. Beda kan? Tentu aja, setiap cetak biru yang bagus pasti punya struktur yang kokoh. Nah, teks prosedur ini punya 3 bagian inti yang esensial. Yuk kita lihat apa aja isinya. Ini dia fondasinya. Pertama, kalian punya tujuan. Apa sih yang mau kita capai? Kedua, bahan atau alat. Apa aja yang kita butuhin? Dan ketiga, langkah-langkah. Gimana cara ngerjainnya? 3 bagian ini wajib ada, nggak bisa ditawar. Yuk kita pakai contoh nyata. Bagian tujuan itu seringkali simple banget, bahkan kadang cuma judulnya doang. Misalnya nih, dalam resep cara memasak nasi goreng. Tujuannya udah jelas banget kan? Ya kita mau masak nasi goreng. Selanjutnya, ada bagian bahan. Anggap aja ini kayak daftar belanjaan kalian. Semua yang perlu disiapin sebelum mulai perang di dapur. Buat nasi goreng kita, ya berarti butuh nasi, telur, garam, minyak, dan seterusnya. Semuanya harus tertulis dengan jelas. Dan sekarang bagian paling krusial, langkah-langkah. Coba deh perhatiin urutannya. Semuanya itu berurutan secara logis. Pertama, panaskan wajan. Setelah itu, pecahkan telur. Setiap instruksi nyambung dari yang sebelumnya, nuntun kita dengan rapi dari awal sampai akhir. Jadi, di mana aja sih kita bisa nemuin cetak biru ini di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata ada di mana-mana. Faktanya, paling nggak ada 6 jenis umum teks prosedur yang kita temui hampir setiap hari. Dan ini dia daftarnya. Tentu ada resep dan manual furnitur yang udah jelas ya. Tapi coba deh pikirin juga hal-hal lain yang mungkin kita nggak sadari. Kayak aturan main game, petunjuk arah di peta online, atau bahkan rundown sebuah acara. Semua itu pada intinya, ya teks prosedur. Mereka semua pakai struktur dasar yang sama buat memandu tindakan kita. Oke, kita udah paham strukturnya. Tapi, apa sih yang bikin bahasa dalam instruksi ini begitu efektif? Ternyata, cetak biru ini punya cara ngomong yang sangat spesifik. Yuk kita intip kaidah kebahasaannya. Senjata paling ampuhnya adalah kalimat imperatif. Ini adalah kalimat perintah langsung, nggak pakai basa-basi, Anda harus atau Anda bisa. Cuma ada perintah aduk, potong, klik. Selalu dimulai dengan kata kerja dan langsung ke intinya. Contohnya, di instruksi main angklung ini perhatiin deh kata-katanya. Pegang, posisikan, mainkan. Setiap instruksi adalah perintah langsung yang jelas. Nggak ada ruang buat interpretasi, dan inilah yang bikin sebuah instruksi jadi efektif banget. Selain kalimat perintah, ada lagi elemen penting, kata penghubung. Anggap aja ini kayak penanda jalan di dalam instruksi. Kata-kata seperti pertama, lalu, dan setelah itu menciptakan alur yang logis. Mengubah daftar perintah yang acak menjadi sebuah proses yang runtut. Coba dilihat betapa gampangnya ngikutin instruksi matiin komputer ini. Pertama, kemudian, akhirnya, kata-kata penghubung ini nuntun kita dengan mulus dari satu langkah ke langkah berikutnya. Mustahil untuk tersesat. Dan terakhir, untuk nambahin presisi, ada yang namanya kata keterangan cara. Ini adalah kata-kata yang nambahin detail krusial.
Mereka nggak cuma ngasih tahu apa yang harus dilakuin, tapi bagaimana cara melakukannya. Nah, detail kecil inilah yang sering jadi pembeda antara gagal dan berhasil. Dalam resep nasi goreng ini, frase sampai halus itu penting banget. Ini ngasih tahu kita tekstur yang tepat yang harus dicapai. Tanpa keterangan itu, hasilnya bisa jadi beda jauh. Oke, kita udah bedah cetak biru ini dari A sampai Z. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, terus kenapa ini penting? Apa gunanya di luar pelajaran sekolah? Intinya tuh begini, memahami teks prosedur bukan sekedar teori, ini adalah life skill yang nyata. Kemampuan ini memberdayakan kita untuk ngajarin sesuatu ke orang lain, berbagi pengetahuan secara efektif, dan pada akhirnya mengubah sebuah ide atau informasi menjadi tindakan nyata. Jadi aku mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Sekarang setelah kalian pegang cetak birunya, kira-kira keterampilan apa, resep apa, atau proses apa yang bakal kalian ajarkan pada dunia? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di lain waktu.